Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervina Yusliayani dengan NIM 19022166, mahasiswi dari jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas emosional anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Vivi Anggraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan kemampuan mengenal emosi diri. Kemampuan mengenal emosi diri adalah kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri sewaktu perasaan atau emosi itu muncul. Nah, hal ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengontrol emosi agar anak mampu merespon secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan emosi diri pada anak dapat terdeteksi sejak usia dini. Nah, sebelum melakukan deteksi ini terhadap anak, guru sangat penting untuk mengetahui reaksi pengelolaan emosi diri pada anak. Proses perkembangan kecerdasan emosi pada setiap individu berlangsung jika stimulasi secara positif untuk melakukan setiap tindakan dan membiasakan diri dengan perilaku emosi yang positif. Nah, selanjutnya guru perlu mengenali emosi terlebih dahulu yang anak rasakan sebelum memperkenalkan berbagai jenis emosi pada anak. Nah, caranya yaitu guru berusaha untuk lebih peka terhadap emosi dan perasaan yang ditunjukkan. Nah, berikut cara pengenalan bahasa emosi pada anak usia dini. Nah, selanjutnya yaitu mengenal bahasa emosi pada anak. Orang tua dan guru perlu menggunakan kepekaan mereka terhadap untuk menyelaraskan atau mengartikan perasaan-perasaan pada anak. Hal ini dilakukan pada orang tua dan guru yang sadar terhadap emosi mereka sendiri. Nah, berikut bentuk-bentuk emosi yang sering ditemukan pada anak sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu rasa takut. Ciri khas yang penting pada rangsangan yang takut ini adalah bahwa hal ini terjadi secara mendadak dan tidak dapat diduga-duga, dan anak hanya mempunyai kesempatan yang kecil untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi seperti ini. Nah, rasa takut ini akan muncul pada anak apabila anak merasakan bahwa akan terjadi sesuatu. Nah, sehingga perasaan takut ini akan muncul. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu rasa malu. Nah, rasa malu ini merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau yang tidak dijumpai oleh anak. Nah, rasa malu ini timbul pada setiap diri individu. Nah, dengan bertambahnya usia, maka hanya sedikit anak yang menghindari dari pengalaman rasa malu. Nah, yang ketiga yaitu rasa canggung. Nah, rasa canggung ini adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan pada objek atau situasi tertentu. Rasa canggung ini berbeda dari rasa malu. Dalam hal kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal memakai pakaian seperti biasa, tetapi ketidakpercayaan diri seseorang terhadap perilaku atau dirinya sendiri, maka itu disebut dengan rasa canggung. Nah, yang keempat yaitu ada rasa khawatir. Nah, rasa khawatir ini bisa dijelaskan sebagai bentuk dari khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Nah, tidak seperti ketakutan yang nyata. Rasa khawatir ini tidak langsung timbul oleh rangsangan di dalam lingkungan, tetapi merupakan pikiran dari anak itu sendiri. Nah, rasa khawatir ini timbul karena membayangkan situasi-situasi yang berbahaya. Nah, yang kelima yaitu ada rasa cemas. Nah, rasa cemas adalah keadaan mental yang tidak enak atau berkenaan dengan sakit yang mengancam di bayangan. Nah, rasa cemas ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan perasaan yang tidak atau dihindari oleh seseorang.
Nah, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya karena menemui jalur buntu, atau disertai dengan ketidakmampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, yang keenam itu ada rasa marah. Nah, ekspresi yang sering diungkapkan pada masa kanak-kanak itu adalah rasa marah. Nah, alasannya karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah itu lebih banyak. Nah, pada usia dini juga anak mengetahui bahwa kemarahan merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian dan memenuhi keinginan mereka. Nah, yang ketujuh yaitu ada rasa cemburu. Nah, reaksi normal yang muncul terhadap kehilangan kasih sayang, dibayangkan atau ancaman akan kehilangan kasih sayang tersebut. Rasa cemburu ini timbul dari kemarahan yang menimbulkan sikap jengkel. Nah, ditujukan kepada orang lain. Nah, yang kedelapan yaitu ada duka cita. Nah, duka cita ini adalah suatu trauma atau kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang kita cintai. Dalam bentuk rintangan, keadaan ini disebut sebagai kesusahan atau kesedihan. Nah, sedangkan emosi yang muncul pada duka cita ini kebanyakan itu emosi sedih. Nah, yang kesembilan yaitu ada kegembiraan, keriangan atau kesenangan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan dan juga dikenal dengan keriangan dan kesenangan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraannya dan jumlah kegembiraan serta cara mengekspresikan sampai batasan-batasan tertentu. Contohnya, kecenderungan umur yang diramalkan yaitu anak lebih mudah merasa gembira, bentuk yang lebih menolak daripada yang lebih tua. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu reaksi kasih sayang. Reaksi kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seseorang. Hal itu menunjukkan perhatian yang hangat dan memungkinkan terwujudnya dalam bentuk fisik atau kata-kata. Sedangkan anak-anak cenderung paling suka kepada orang yang menyukai mereka, dan anak-anak dapat bersikap ramah terhadap orang itu. Kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada manusia atau kepada individu berbeda dengan kasih sayang terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang meminta anak untuk memberi nama tingkah laku. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik dan orang tua bantulah anak untuk memberikan nama-nama emosi yang sedang mereka rasakan. Bantulah anak untuk menemukan kata-kata untuk melukiskan atau mengungkapkan apa yang dirasakan oleh anak. Orang tua dan guru perlu membantu anak untuk menyelesaikan masalah emosi yang dirasakan dengan memberikan nama-nama emosi seperti marah, sedih, takut, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Menyediakan kata-kata untuk membantu memberikan nama emosi yang dapat membantu anak untuk mengubah suatu perasaan yang tidak jelas, menakutkan, dan tidak nyaman menjadi sesuatu yang bisa dirumuskan, sesuatu yang mempunyai batas dan merupakan bagian wajar dari kehidupan sehari-hari. Nah, semakin tepat anak dapat mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, maka itu akan semakin baik. Nah, sebagai contoh, apabila anak sedang marah, bisa jadi ia merasakan sakit hati, kecewa, bingung, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga saat anak sedang sedih, anak bisa merasakan duka cita, sakit hati, nah, dan lain sebagainya. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.